Shalom. Kita baca dari kitab Keluaran bab 30 dengan judul perikop mengenai mezbah pembakaran ukupan. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mezbah pembakaran ukupan bentuknya kurang lebih seperti ini. Sehasta panjang dan sehasta lebar, jadi persegi, 4 persegi. 1 hasta itu kurang lebih 45 cm, atau ya sekitar setengah meter. Kemudian dipasang kayu pengusung, kayunya dari kayu penaga, dan harus disalut dengan emas murni. Disinilah tempat mezbah itu, di mana Tuhan akan bertemu dengan Harun sebagai imam. Jadi Harun mewakili orang Israel untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Harun secara khusus disucikan. Ini. Jadi tiap-tiap tahun haruslah disucikan. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Waktu itu Tuhan belum hadir secara pribadi, belum hadir secara manusiawi, yang dimana Tuhan Yesus sudah menggantikan berbagai darah korban, diganti oleh Tuhan sendiri. Korban yang sempurna. Kalau korban dari hewan, domba, sapi, kambing, itu tidak sempurna. Makanya tiap tahun harus diadakan pendamaian disirami dengan darah korban penghapus dosa. Yesus adalah anak domba, menggantikan berbagai macam korban sembelihan. Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah menggantikan berbagai macam korban-korban sembelihan. Tuhan sudah menyediakan korban yang sempurna.
Tuhan sendiri yang menyediakan. Anaknya yang tunggal. Kenapa disebut anak? Karena Tuhan menjadi manusia. Manusia itu beranak, makanya disebut anak manusia. Tapi Yesus tidak beranak, karena Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan memang tidak punya anak. Jadi cocok penjelasannya. Yesus disebut anak manusia karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, menjadi anak. Tapi Yesus sendiri tidak beranak karena Yesus adalah Tuhan. Kan lucu kalau Tuhan nanti punya anak, kemudian anaknya itu diagung-agungkan, disembah-sembah. Sembah-sembah, wah ini keturunannya dari Tuhan Yesus. Gak bisa seperti itu. Makanya Tuhan tidak beranak, betul. Makanya Tuhan Yesus tidak beranak, betul. Tetapi Yesus disebut anak manusia karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun, sampai akhirnya Tuhan sendiri hadir di dalam kemanusiaan Yesus Kristus, menggantikan berbagai barang maha kudus yang keramat ini, yang sudah tidak ada lagi. Sudah ada Tuhan Yesus, di mana dalam Tuhan Yesus kita bisa bertemu dengan Tuhan, seperti ini dikatakan, di mana aku akan bertemu dengan engkau di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum itu. Aku akan bertemu dengan engkau. Itu sudah digantikan oleh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Nah, di mana sekarang ini mezbah ini? Sudah tidak ketahuan di mana ya. Mezbah pembakaran ukupan ini sekarang ada di mana? Kalau bisa sampai ketahuan itu kan pasti sangat dihargai, disimpan, bahkan disembah-sembah juga ya. Karena itu adalah barang yang Maha Kudus. Ini disebutkan Tuhan sendiri. Itulah barang Maha Kudus. Ini dia. Tapi untunglah udah nggak ada ya, sudah nggak ketahuan di mana. Kita jadi fokusnya bukan barang lagi, tetapi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sekarang sudah ada di mana-mana, karena wujudnya bukan lagi manusia, tetapi Roh Kudus, Rohnya Tuhan Yesus. Disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan untuk memohon pendamaian, penghapusan dosa. Karena di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa. Jadi korban penghapus dosa itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti lalu kita bisa berbuat dosa seenaknya, nggak bisa. Bukan seperti itu. Jangan salah tangkap ya. Kita masih hidup di dunia ini, ya harus seperti kata Tuhan Yesus, siapa yang mau mengikut aku, pertama-tama harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti kemana Yesus melangkah. Nah, kekurangannya kita itu sudah dihapuskan dalam wujud penghapus dosa ini, ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Tapi bukan berarti lalu kita sudah tidak bisa berdosa lagi. Kita masih bisa berdosa, makanya kita harus mikul salib dan harus setiap hari bertobat. Orang bertobat kan juga masih bisa jatuh dalam dosa ya. Meskipun secara umumnya itu sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita masih tetap harus jaga. Sebab mereka yang ditebus oleh Tuhan itu meninggalkan kebiasaan hidup lamanya, kebiasaan hidup kedosaannya ditinggalkan. Sebab kalau tidak meninggalkan, tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Gak bisa membohongi diri sendiri, dan kita jelas tidak bisa membohongi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jelas akan menolak mereka yang pura-pura menjadi muridnya. Siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti kemana Tuhan Yesus melangkah. Artinya mengikuti ajarannya. Bagi
Saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus boleh juga berbagi dengan kita semua yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dan juga di klik like supaya video ini bisa dapat tersebar secara algoritma. Karena sekarang begitu teknologi menggunakan berbagai macam sistem algoritma yang kita sendiri sering tidak bisa paham ya. Apalagi ada teknologi AI. Untuk itu jangan lupa klik like supaya video yang bagus ini sabda Tuhan bisa tersebar. Jangan kalah dengan video-video duniawi yang sebentar ada lalu lenyap. Tetapi sabda Tuhan tidak akan lenyap, akan terus ada sampai nanti juga setelah hidup ini kita akan membawa bersama kita sabda Tuhan, berpegangan pada sabda Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.